Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Laju semua? Alhamdulillah, hari ini, pagi ini kita akan mengadakan kajian rutin yang biasa kita lakukan sehingga sahabat-sahabat Laju bisa ikut hari ini. Baik, sebelum kajian kita mulai hari ini, Alhamdulillah kita ada sponsor dari Wardah. Sebelum kita mulai kajian, sama-sama kita ucapkan basmalah. Semoga hari ini kajian kita, apapun itu ilmu yang kita bisa ambil, akan bermanfaat buat kita. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu narasumber yang akan hadir pagi hari ini, saya akan mempersilahkan dari tim Wardah untuk presentasi apa yang akan disampaikan. Baik, kepada tim Wardah, kepada Mbak Dea ya, kami persilakan. Silakan Mbak Dea. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yanti. Suara saya terdengar, Ibu? Alhamdulillah jelas. Oke, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Gea dari tim Wardah Cosmetics, dan di sini juga sudah ada Kakak Fenty selaku Market Development Officer dari Wardah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Laju Peduli yang sudah memberikan Wardah kesempatan untuk bisa join di virtual kajian hari ini. Karena hari ini saya juga senang sekali ya bisa bertemu dengan kakak-kakak semuanya melalui virtual kajian hari ini. Dan juga sudah ada Kak Mario Irwinsyah dan Kak Ratu Anandita yang akan menyampaikan materi inti hari ini ya Ibu. Ya, betul. Oke, baik. Nah, sebelumnya mohon izin untuk sharing secara singkat mengenai perkembangan Wardah dari dulu hingga saat ini. Boleh di-share screen, Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Jadi Wardah ini merupakan yang sudah kita kenal ya, merupakan produk nomor 1 halal yang sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI. Nah, jadi kalau misalnya Wardah ini tidak hanya mendapatkan logo halal saja, tapi juga memang dari proses bahan bakunya, kemudian juga pembuatannya, pengolahannya, hingga pendistribusiannya pun melalui sertifikasi halal. Boleh di next, Ibu? Oke. Jadi produk yang dikatakan halal itu tadi ya, tidak semata-mata hanya terdiri dari penyediaan bahan-bahan baku pembuatannya saja, tetapi merupakan serangkaian mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penjualannya. Next, Ibu. Jadi Wardah ini sejak awal memang berkomitmen nih untuk menghadirkan produk-produk kecantikan yang halal bagi para perempuan muslim di Indonesia. Tapi yang seperti kita tahu ya, sekarang untuk perempuan yang non-muslim pun juga sudah bisa menggunakan produk kosmetik Wardah. Next. Nah, inovasi demi inovasi juga akan terus dilakukan, tapi komitmen Wardah untuk menciptakan produk-produk yang halal pun akan menjadi pilar utama nih. Bahkan seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan dan keinginan akan produk-produk kecantikan yang halal juga telah menyebar ya, beriringan dengan agama dan budaya. Next. Boleh next lagi, Ibu? Ya, sudah. Boleh next lagi? Lanjut, Ibu, ke produknya. Oke. Nah, di sini pastinya di sini ibu-ibu semuanya ada yang menggunakan produk skincare-nya Wardah, ya, kemudian ada dekoratifnya Wardah. Jadi kita Wardah ini perawatannya sudah cukup lengkap, mulai dari hair care-nya, kemudian body care-nya juga sudah ada, skincare-nya hingga dekoratifnya. Nah, bagi ibu-ibu semuanya, karena memang kita sudah beralih ke dunia digital ya, jadi walaupun sedang di rumah aja harus tetap menggunakan skincare atau perawatan kulit wajah untuk melindungi kulit kita dari sinar bahaya blue light. Nah, apa sih itu blue light?
Jadi blue light ini adalah sinar yang bisa membuat kulit kita itu menjadi kusam, kemudian juga bisa menimbulkan penuaan dini, dan bahkan jangka panjangnya bisa menimbulkan kanker kulit. Maka dari itu, ibu-ibu di sini semuanya wajib menggunakan skincare walaupun sedang di rumah aja ya Bu ya. Minimal menggunakan sunscreen atau bahkan moisturizer setiap hari. Boleh di next Ibu? Oke. Nah, ini juga skincare seriesnya ya. Ini adalah daily skincare rutin. Jadi untuk perawatan sehari-hari, ibu-ibu bisa menggunakan mulai dari facial wash, ya kemudian ada facial toner, serum, eye cream, hingga moisturizer-nya. Jadi memang Wardah ini sudah lengkap sekali ya untuk menciptakan produk-produk yang bisa dipakai untuk perempuan muslimah di Indonesia. Jadi perawatannya sudah cukup lengkap ya ibu-ibu semuanya. Boleh di next. Nah ini untuk make up-nya. Untuk make up-nya juga kita melalui bahan baku yang halal juga ya. Jadi mulai dari pembuatan bedaknya, kemudian juga lipstiknya. Nah ini juga ibu-ibu sudah aman sekali ya jika ingin beribadah bisa menggunakan produk Wardah karena alhamdulillah jika Wardah ini memang menyerap air wudhu ya ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin beribadah seperti sholat atau beribadah yang lain itu insya Allah aman menggunakan produk Wardah. Boleh di next. Oke, ini sudah halaman terakhir ya. Jadi Wardah ini sudah ada face-nya ini untuk makeup wajah, kemudian eye makeup-nya hingga lipstiknya. Baik, untuk ibu-ibu semuanya, cukup sekian untuk presentasi dari saya sendiri. Untuk ibu-ibu yang ingin membeli produk Wardah, bisa kunjungi toko-toko terdekat, atau bisa mengunjungi e-commerce seperti Shopee, yaitu Wardah Official Shop, karena banyak sekali promo-promo yang menarik di sana. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke Ibu Yanti. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Semoga ibu-ibu semuanya selalu sehat, sahabat-sahabat semuanya selalu sehat ya. Dan makan makanan yang bergizi, pola hidupnya yang teratur, minum air putih jangan lupa juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dea dari tim Wardah yang sudah menjelaskan mengenai produk-produk Wardah sebagai produk kita. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, tidak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sampaikan acara hari ini, rundown-nya. Tadi sudah kita buka ya, kemudian sudah ada penjelasan dari tim Wardah, kemudian saya selaku moderator atau host, saya dengan disebutnya biasanya di sini Bunda Susianti, Mas Mario, Mbak Dita. Mau manggil saya Bunda Yanti atau Bu Yanti atau Mbak Yanti, monggo silakan. Enjoy aja, teman-teman atau sahabat-sahabat laju di sini sudah terbiasa melihat kita gitu. Baik, Mas Mario. Ya, gimana? Oke, Mbak Dita. Ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Mario sama Mbak Dita di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir di kajian ini. Mbak Dita di tengah-tengah kesibukan bayinya ya, punya bayi kecil, Masya Allah. Dikaruniakan peri kecil, iya. Amanahnya luar biasa, Masya Allah. Sudah 4 ya, Mbak Dita ya? 3, Mbak. 3, coming soon 4 ya? Amin, insya Allah. Sunnah Rasul katanya yang ganjil, kalau nggak 3, 5. Jadi masih ada PR lagi nih. Gimana dong, mau stop di sini kalau gitu atau lanjut lagi gitu ya? Iya betul, kita cari yang sunnah saja lah ya, yang memang Rasulullah anjurkan gitu. Baik, sebelum kita mulai, saya minta Mas Mario dan Mbak Dita, ini kita kajian, biasanya kan kajiannya session sama Duha Talk ini sama ustadz-ustadz ya, Masya Allah, ilmu-ilmu yang mereka berikan luar biasa. Kali ini kami dari tim Laju mengundang Mbak Dita sama Mas Mario untuk mengambil ilmu juga gitu dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, dan sahabat-sahabat Laju yang di luar sana yang belum menikah ataupun coming soon akan menikah, biar menjadi inspirasi mereka. Amin. Insya Allah, karena ini akan menjadi amal jariah Mas Mario dan Mbak Dita juga ya. Insya Allah, Insya Allah terinspirasi orang melakukan semuanya apa yang Mas Mario sama Mbak Dita lakukan, insya Allah jadi yang terbaik, termasuk saya. Masya Allah, masih butuh doa terus nih. Insya Allah. Butuh doa selalu pokoknya, dan butuh diingetin terus juga. Iya, sama ya, saling bantu dan mendoakan gitu, insya Allah. Insya Allah. Oke, Mas Mario sama Mbak Dita, monggo silahkan diceritakan bagaimana ini biasanya sahabat-sahabat di sana tuh kalau bahasa anak sekarang kepo ya, pengen tahu gitu. Mereka taunya tuh cuma denger, nggak bisa ikut kajian kayak gini gitu. Kalau mungkin tidak pandemi, kita bisa duduk ya di dalam satu majelis. Insya Allah nanti kita akan lakukan itu selesai pandemi. Silakan kepada Mbak Dita atau Mas Mario dulu. Bisa ceritakan awal mula itu, awal muasal Mas Mario dan Mbak Dita berhijrah. Silakan. Oke, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Usikum wa nafsullahi. Bun, oke. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita hadir di sini, padahal kita bisa punya lebih dari 1000 alasan untuk berada di tempat lain. Tak lupa salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk
menjadi umatnya yang tergolong orang-orang yang diberikan kehilangan dahaga di agama. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai disclaimer dulu, kalau memang biasanya Ustadz yang ngisi, ini kita motivator aja kali ya gitu, atau kalau nggak sharing-sharing aja lah gitu. Inspiratif people ini. Amin insyaallah. Jadi semoga apa yang kita sampaikan ini bisa diambil ibrahnya, tapi bukan berarti kita menjadi lebih baik. Justru kita malah berharap dengan adanya sesi ini, kita berharap teman-teman semua sekalian yang ada di sini bisa mengambil hikmahnya dan bisa mendoakan kami agar kami bisa istiqomah. Amin. Nah, sebagai disclaimer pertama-tama juga saya mau ceritain bahwa kami musuhan 16 tahun. Kalau dulu ada yang tahu ADC, Rangga Cinta itu musuhannya 14 tahun ya. Kalau kita 16 tahun. Jadi Rangga Cinta itu semacam junior lah buat kami. Oke. Musuhannya itu yang benar-benar musuhan sampai kalau misalnya lebaynya gitu ya. Kita kan satu SMP, satu SMA. Lebaynya itu kalau misalnya emang sampai sentuhan, kalau perlu kasih tanah gitu. Itu sebegitunya. Iya, sampai selebay itu. Tapi ya ternyata ketika kita membicarakan soal jodoh tadi ya, kan jodoh itu ini yang saya pahami. Kalau memang ada yang salah mohon dikoreksi. Jadi sebenarnya karena jodoh itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ini semua diciptakan. Jadi sebenarnya kita kan nggak bisa nuker-nuker itu jodoh, gitu. Emang pasti bakal sama dia. Sekarang kita sering banget bahas kalau misalkan kami berdua tergabung dalam komunitas Terang Jakarta. Kita punya juga divisi namanya Terang Ta'aruf. Nah, sering kali kita ngobrol di sana, seolah-olah tuh kita kayak bisa memilih jodoh kita. Gitu. Kayak, aduh saya nggak suka sama dia, atau dia kurang ini. Terus pertanyaannya, emang kita bisa ngatur-ngatur Allah? Gitu kan? Nah, terus buat mereka jadinya kayak, ya iya bang, kan itu kan kurang seneng gitu. Saya nggak terlalu serak sama dia. Terus saya langsung berhentiin di situ, sebentar. Kalau ngomong kurang seneng, lebih senengan mana? Lu apa gua? Gitu, lebih susah mana menikah lo apa gue? Kalau nikah sama orang nggak kenal dikategorikan ranah yang sulit gitu, apa susahnya sih kenalan? Nah sekarang lebih susah mana, kalian apa kami, dimana kita itu saling benci satu sama lain tapi kita dinikahkan oleh Allah gitu. Ini jujur aja, hal-hal kecil itu amat sangat berpengaruh buat kita. Dulu waktu pas lagi kita masih baru ketemu lagi ya, kita nggak terima kalau dibilang CLBK. Karena memang kita sudah punya dunia yang amat sangat berbeda. Jadi SMP, SMA iya betul kita ketemu sama-sama. Tapi habis itu kita hilang. Udah kuliah, terus kerja, itu udah nggak ada yang kenal satu sama lain. Udah punya dunia masing-masing. Sehingga kita sudah memiliki karakter yang baru. Gitu. Nah, terus habis itu pas lagi ketemu lagi, apapun yang saya suka, itu dia benci. Apapun yang dia suka, saya benci. Itu gimana caranya? Coba. Jadi bertolak belakang ya. Betul. Film yang saya suka itu dia bilang nggak bagus, ribet. Ntar dia misalnya senang sesuatu, misalnya dia senang musisi gitu. Saya nggak suka banget, benci gitu sama musisinya. Bukan nggak suka ya, kalau nggak suka tuh lebih ke kayak ya udah deh gitu, buat toleransi. Masih bisa begitu mungkin. Ini benci, saya juga benci pokoknya apapun yang dia suka. Terus itu berlangsung kurang lebih selama 2 tahun gitu. 2 tahun itu kita terus berinovasi dengan cara-cara yang kita tahu gitu. Jadi memang kan ya namanya manusia kan dididiknya dengan cara yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dengan strata sosial yang berbeda, lingkungan yang berbeda, semuanya berbeda. Nah dari perbedaan itu kita kita mencocokkan. Iya, inisiatif mencocokkan, tapi dengan akal kami saja. Jadi Oke, misalnya ada masalah di A, terus dicobain lagi, berantem lagi, akhirnya oke, kalau gitu kita coba pakai cara saya dulu, saya bilang gitu. Terus ketika masalah itu datang, tetap aja berantem lagi. Oke, kemarin udah coba pakai cara saya, sekarang coba pakai caranya Dita. Dicoba lagi, berantem lagi. Kombinasi. Oke, kalau part masalah ini itu pakai cara saya, kalau pakai masalah itu pakai cara Dita, tetap berantem juga. Ternyata disitulah kita bisa paham bahwa ternyata akal itu tidak akan bisa memberikan jawaban untuk semua kebutuhan kita gitu. Sampai pada saat itu akhirnya Dita walaupun maaf ya Bu ya,
walaupun Dita pada saat itu belum berjilbab, tapi sesekali dia udah suka datang ke kajian. Saya walaupun TK, SD, SMP itu saya di sekolah Islam, saya masih apa ya bahasanya ya, kurang mengindahkan lah rambu-rambu Islam gitu. Akhirnya waktu itu Dita seperti ya ini pembahasan singkat saja, seperti menyodorkan cara baru buat kita. Cara barunya itu adalah gini, oke, kita udah coba pakai cara kamu, udah coba pakai cara saya. Sekarang kita kombinasi pun juga sudah. Bagaimana caranya kita mencari solusi yang lebih yang pasti benar, kurang lebih bahasanya. Apa emang saya ketawa pada saat itu, mana ada solusi yang pasti benar, itu kan nggak ada gitu. Semua di dunia ini tuh nggak ada yang benar ya, gitulah dengan minimnya ilmu saya, udah minim belagu lagi, so tahu lagi. Terus abis itu Dita seolah-olah nih secara analogi aja seperti menyodorkan Al-Quran kepada saya, dengan kata lain itu adalah Islam. Iya. Saya nggak berani lawan juga gitu, walaupun tapi dalam hati saya juga mengkritisi emang Islam bisa apa buat hidup kita. Gitu. Tapi saya nggak berani counter karena ya mungkin minimal punya modal lah tadi ya di sekolah Islam tadi itu. Jadi saya nggak berani counter amat. Tapi ya udahlah, oke, kita coba gitu. Dengan segala caranya. Itu Dita, saya sudah mengiyakan. Dita ngajakin ke kajian, saya nolak terus. Apapun alasannya. Dengan sibuk lah, ngantuk lah, capek lah, segala macam. Akalnya ada ya? Iya, sampai suatu hari itu saya rasa mungkin nanti kita tanya ya, mumpung orangnya ada, itu kayaknya emang udah disetting juga deh gitu. Jadi di setting, skenario ya, sudah skenario, ada skripnya. Betul. Bikin kajian di rumah teman saya, yang mana di situ ada teman-teman saya gitu. Jadi ngajaknya enak gitu. Ayo dong, kan ada si Anu, ada si Fulan, ada si Fulan. Saya ya mungkin sedikit banyak juga kayak oke lah ya, ada dia, jadi ada teman ngobrol, jadi tetap niatnya bukan ke kajian karena emang mau ketemu sama si teman-teman ini tadi gitu. Nah, ketika saya merasa sepertinya ini saya dijebak gitu, saya berusaha untuk menjebak dia balik. Saya datang ke kajian pakai celana pendek. Ya Allah. Awal-awal banget tuh, Bun. Iya, membalas ya. Itu kamu jebak aku sebenarnya kan? Iya. Iya, jebak, strategi ya. Nggak inget ya persisnya, cuman emang aku sering juga berstrategi gitu untuk mengajak orang tertarik sih sebenarnya sama apa yang sedang aku pelajari gitu. Dan itu aku memang senang seperti itu ya, kayak dari dulu aku misalnya senang banget olahraga, ini cerita sedikit aja. Dulu senang banget olahraga, jadi gimana caranya biar orang tuh juga mau ikutan apa yang olahraga aku kerjain gitu. Emang seneng aja, seneng untuk mengajak seseorang yang apalagi suami gitu kan. Dan orang terdekat ya. Iya, dan ini aku udah tahu manfaatnya. Kayaknya sayang banget nih kalau dia nggak ikutan juga gitu. Jadi emang agak berstrategi sih. Iya. Oke. Dengan situasi itu ya tentunya lah kan dari situ kurang lebih kita bisa ambil ibrahnya bahwa manusia hanya bisa berstrategi dan semua milik Allah gitu kan. Semua keputusan hasil itu milik Allah. Jadi saya duduk di luar, Bon. Kurang lebih kayak posisi sekarang ini, di belakang saya ini kaca gitu. Saya duduk aja di luar. Semua orang udah masuk ke dalam karena pengajian sudah mulai gitu. Karena diajakin ayo masuk, enggak, saya di luar aja karena saya pakai celana pendek. Itu strategi saya juga untuk ikut dan nggak masuk gitu. Iya. Terus, tapi ya namanya kajian offline kan ada speaker. Kedengeran dong mau di luar sampai juga, luar gitu. Iya betul. Nah itulah Allah tahu pasti yang terbaik untuk umatnya. Saya itu paling senang kalau misalnya menemukan cerita bagus atau naskah keren atau sesuatu penuturan yang menarik gitu. Nah ketika saya duduk di luar tidak berkenan masuk, Allah paling tahu. Speakernya kedengeran keluar, padahal speaker di luar tidak ada loh, itu kan rumah. Jadi speaker di dalam ya kedengeran sampai, aja di luar gitu. Nah, itu saya dengar kalau nggak salah waktu itu tentang Padang Mahsyar atau Yaumul Hisab gitu. Dan itu penuturannya menurut saya amat sangat menarik dan menurut saya itu amat sangat filmis. Bisa dijadikan sebuah pengadeganan film. Itu areal saya, itu adalah point of interest saya. Jadi dari mulai duduk di luar nggak peduli begini, akhirnya jadi pasang kuping begini, akhirnya jadi nengok karena di kaca kan. Jadi saya lihat ke dalam begini kan pegel juga lama-lama nengok begini.
Akhirnya saya jalan pelan-pelan ke depan pintunya. Pintunya ada di sebelah kiri saya gitu. Saya berdiri di depan pintu, ngelihat itu teman saya yang punya rumah inisiatif ngasih sarung. Oke. Gitu. Iya, Akhirnya iya. saya terima, saya duduk dari paling belakang. Terus di duduk paling belakang lama-lama seru juga ya. Akhirnya sampai ini nih, Maju kalau lagi. kamera ini ustadznya, saya di depan sini nih, sampai begini nih. Sampai Masya dengerin. Allah. Itu awalnya saya merasa tertarik, tapi tentunya itu pula yang gagal kita pahami usikum Allah gitu ya, bahwasanya sebenarnya menyampaikan Islam menjadi marketer Islam gitu, itu kan harus sesuai dengan apa yang orang-orang ini butuhkan. Misal ada orang yang tidak mengimani Islam atau tidak mengimani Quran lah gitu. Dia orang Islam tapi tidak mengimani sisanya. Quran, dia cuma mau beragama Islam di KTP-nya aja. Berarti tidak ada iman di situ. Kadang-kadang kalau di counter pakai dalil gitu, belum tentu mereka paham juga, gitu kan? Sehingga jadi resistensi. Gitu. Akhirnya terjadi penolakan atau bahkan malah ketidaksukaan gitu. Dan itu kita kadang-kadang suka nggak paham itu. Kadang-kadang kita suka pokoknya oke, yang benar ini kita sampaikan aja langsung yang gitu. Kita sampaikan saja mana kebenaran. Nah, padahal kan nggak begitu. Buktinya tadi ikhtiarnya adalah ngajak nongkrong, tapi ternyata outputnya Allah yang kasih. Allah berikan pendengaran yang tidak ada satupun infiltrasi dari siapapun. Yang maksa nggak ada, yang nyuruh nggak ada, tapi saya sendiri yang berkenan. Nah, hal-hal kayak begini ini kan yang ternyata bisa menjadi pelajaran buat kita. Jangan-jangan kalau misalnya di sini ada teman-teman yang belum berkeluarga, tapi tadi saya lihat-lihat keliling kayaknya banyak kan sudah berkeluarga ya gitu. Jangan-jangan kalau ada istri atau suami yang mau ngajak pasangannya gitu untuk ya berusaha menjadi lebih baik dengan berislam secara kafah gitu, jangan-jangan caranya, karena menarik sekali begitu saya tanya sama istri punya jawaban yang luar biasa begitu berkonsultasi pada ustadz. Nah, ini mungkin bagian ini bisa diceritakan kepada teman-teman, Bu, bagaimana caranya kamu dikasih tahu sama ustadz, kan kalimat kamu waktu itu adalah, ustadz gimana ya caranya saya ngajakin suami gitu. Itu penting sekali soalnya menurut saya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan juga Bunda. Ini alhamdulillah nih bisa ngobrol bareng. Iya. Walaupun saya sama suami aktivitasnya beda nih dari luar biasa ya. Sudah keluar ya. Dari pagi alhamdulillah udah di luar rumah. Jadi masih bisa dipertemukan, ya memang luar biasa juga ya, harus kita syukuri nih. Pandemi seperti ini ternyata banyak endingnya juga ya. Banyak hikmahnya juga ya. Betul. Sangat-sangat banyak. Iya, sangat banyak hikmahnya ya, Masya Allah. Ya, meneruskan apa yang tadi ditanya sama suamiku, caranya gimana. Emang kalau diinget-inget lagi pada saat aku menjalani itu rasanya pengen nangis tiap hari gitu. Ini aja pengen nangis gitu kayaknya kalau ngebayangin itu tuh. Tuh kan, pengen nangis. Teringat lagi ya. Nggak apa-apa. Itu naluri ya. Gimana ya, Bun, itu kan orang-orang terdekat itu pasti adalah orang, apalagi pada saat kita udah mulai belajar kan, rasanya pengen banget ngajakin orang terdekat, apalagi ya suami, orang tua, sahabat, pokoknya kayak jangan sampai nggak ikutan gitu kan. Iya, jangan sampai nggak ikutan karena ini sesuatu, apalagi waktu itu kan aku baru belajar ya. Pasti girohnya lagi tinggi-tingginya, lagi semangat-semangatnya banget, dan baru tahu banyak hal. Kayak anak kecil gitu, gimana sih, Bun? Iya. Kecil, datang ke playground gitu, misalnya, seru gitu. Nah, kayak gitu. Dan karena buat aku itu adalah sesuatu yang sangat baik gitu, sangat indah, apapun itulah ya sebutannya. Jadi kan semangat juga gitu ngajakin orang-orang terdekat gitu. Tapi kalau sampai orang-orang terdekat kita juga nggak pengen tuh kayaknya sedih kan jadinya. Setengah hatinya itu kurang komplit gitu ya. Iya. Gitu. Saya bisa bayangkan. Sedih, tapi kita juga nggak punya banyak ilmu. Di awal-awal tuh kan gimana cara-caranya tuh
nggak paham gitu. Sementara tadi suami saya bilang kalau kita ngajakinnya juga dengan cara-cara yang tidak nggak nyenengin lah gitu ya, dengan cara-cara yang nggak nyenengin, atau misalnya terlalu frontal, ayo dong kajian, orang juga males gitu. Cuman kan nggak tahu gitu, waktu itu benar-benar nggak tahu ilmunya gitu ya. Sampai alhamdulillah kami juga dipertemukan, ini pun salah satu yang sangat kami syukuri gitu, saya dan suami syukuri, kita tergabung dalam satu komunitas namanya Terang Jakarta. Di situ memang isinya anak muda, banyak teman-teman aku juga dari zaman jahil gitu ya. Emang belajar bersama di situ. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin juga pengen bergabung, belajar sekali belajar gitu ya, karena kita belajar sama-sama. Alhamdulillah ada salah satu ustadznya juga yang bisa diajak berdiskusi gitu. Karena salah satu saran gitu ya dari guru-guru yang aku dengar juga, kita tuh kalau lagi belajar jangan sampai belajar sendirian, karena khawatir nyasar gitu ya, Bu. Ya, Kan harus setan ada yang masuk diskusi. nanti. Betul, nanti kita ngarang-ngarang sendiri, mungkin menginterpretasikan sendiri juga takut salah gitu kan. Jadi akhirnya aku diskusi memang sama guru tersebut. Terus beliau bilang, coba deh jangan fokus untuk merubah orang lain, itu masih aku ingat banget. Apapun yang kita sedang hadapi sekarang tuh jangan fokus merubah orang lain gitu ya, karena kita nggak bisa merubah orang lain. Begitu pula Rasulullah sebenarnya kan diperintahkan oleh Allah hanya untuk menyampaikan, ya nggak sih Bun? Betul. Bukan untuk merubah orang. Gitu. Kan? Jadi aku diingetin jangan pernah berharap orang itu berubah dan kita tuh fokus kepada gimana sih biar dia tuh berubah, gimana sih biar dia gini. Kadang kita suka fokus pada itunya, tapi kita lupa memperbaiki diri sendiri gitu ya, Bu. Allah. Jadi Ustadz tersebut bilang, solehahkanlah diri kamu, insya Allah segala urusan dunia dan akhirat kamu akan Allah yang beresin gitu. Singkatnya tuh seperti itulah. Jadi ya kita fokuslah memperbaiki diri, fokus mendekatkan diri sama Allah, jangan lupa doain. Dan apalagi waktu itu kan sama suami ya, agak susah juga gitu, bingung. Ada berantem terus emang tiap hari gitu waktu itu tuh sangat, karena kita beda frekuensinya ya, beda. Terus masih baru belajar, pokoknya luar biasa lah gitu kan, hari-hari menghadapi itu semua gitu, Masya Allah. Sekarang pun juga kami masih terus butuh doa, butuh diingetin. Tapi alhamdulillah apa yang kami ceritakan saat ini tuh bukan karena kami lebih hebat dari teman-teman yang lain, tapi ini hanya bagian dari apa yang sudah kami lewati gitu loh, Bun. Iya. Ya, insya Allah jadi pengalaman buat yang lain. Allah gitu, karena memang seperti itu adanya. Mungkin orang kan kalau di sosial media kali ngelihatnya semua tuh indah-indah gitu ya, semuanya tuh aduh begini begitu. Alhamdulillah memang kami pun komunikasinya cukup baik lah, saya sama suami, dan banyak hal yang kami kerjain tuh sama-sama, seperti di Terang Jakarta kita kerjain sama-sama gitu kan. Mungkin profesi juga kurang lebih hampir sama ya, singgungan. Memang itu kami syukuri sekali gitu. Tapi yang paling penting adalah ini sih, gimana ya, bagaimana cara kita tuh juga menerapkan ilmu yang kita punya itu gitu. Dan jangan putus asa sih Bun, karena apa yang kita lihatnya tuh kayak orang kan cuma ngelihat mungkin hasilnya aja sekarang gitu ya. Iya, proses mereka nggak tahu gitu ya. Iya gitu, ada proses-proses juga sebenarnya. Dan berdua masih terus belajar sih. Sekarang apalagi misalnya dengan menambah anak-anak gitu kan, Masya Allah. Masya Allah, itu kan juga belajar terus ya Bun, jadinya gitu. Beda-beda nih, ada ilmu menghadapi anak ABG, ada ilmu menghadapi yang toddler, ilmu menghadapi yang bayi gitu, semua beda. Jadi belajar lagi, adaptasi lagi, lagi. Jadi iya, kalau bisa saya tangkap, saat yang pertama kali mulai bukan berpaling ya,
pertama kali mulai menengok dengan Islam secara kafah, berarti Mbak Dita ya? Iya, aku. Kemudian Tapi mengajak. tadi kan suami udah sempat jelasin, walaupun waktu itu aku pun waktu itu belum Dasar berhijab, gitu. tapi udah lumayan ikut-ikut aja sih gitu. Iya. Karena pikirannya biar balance gitu kan. Balance gimana sih? Iya, tapi ternyata Pokoknya waktu Masya itu Allah. gitulah pikirannya. Iya. Itu salah satu hidayah yang Allah kasih pada satu keluarga, pasangan Mas Mario dengan Mbak Dita, itu nggak semua orang bisa dapatkan di awal. Ini pengalaman yang sudah-sudah, biasanya sahabat-sahabat yang mungkin sudah menikah, hidayah seperti itu dapatnya itu justru kadang mungkin di 10 tahun atau mungkin 15 tahun pernikahan, mereka baru artinya tadi seperti Mbak Dita bilang, mensinkronkan. Mas Mario juga mulai ikut, tapi perlu cara-cara yang atau strategi tadi yang lebih yang lebih smooth, yang bisa masuk ke pasangan kita. Seperti itu ya kurang lebih ya. Iya. Jadi sama ya. secara kondisi, karena itu seringkali kita, khususnya saya gitu ya, saya menyamaratakan aja teman-teman yang dulu berdiri di tempat yang sama, itu kita tuh melihat Islam itu dari proyeksi yang ada. Artinya gini, saya melihat orang-orang Islam itu yang pakai jilbab nggak pakai helm, terus nyetirnya ibu-ibu ugal-ugalan. Saya ngelihat Islam itu adalah dari orang-orang yang nggak bisa ngantri. Saya ngelihat Islam itu dari orang-orang yang tidak beradab. Jadi seolah-olah gitu ya, kalau misalnya mau beradab itu jangan jadi orang Islam gitu. Itu tapi kan yang memang terjadi di lapangan gitu. Dan memang sekolah SMA saya negeri. Itulah asal, saya nggak mau nyalahin mereka. Tapi dari situlah mulai pemikiran saya bahwa anak-anak yang berislam, kalau waktu itu di sekolah saya adalah sekolah Rohis. Ya, geng Rohis gitu ya. Geng Rohis itulah yang mencederai Islam di sekolah saya. Gitu. Kenapa? Karena geng Rohis di sekolah saya itu bau, mohon maaf ya, ini kenyataannya. Semoga di sekolah lain nggak kayak begitu. Geng Rohis di sekolah saya itu ketombean. Geng Rohis di sekolah saya itu, ketombeannya tuh yang di baju sekolah yang putih aja itu kelihatan gitu. Terus yang apalagi, gayanya nggak keren, bajunya kegedean, celananya kegombrongan, diajak ngomong nggak asik, nggak gaul, terus pakai sanco. Kan kalau tadi klimis ya. Gitu, oily. Iya, jadinya orang-orang yang merepresentasikan Islam ini jadi bad marketer buat Islam gitu. Itu yang saya berusaha untuk himbau juga di sini. Usikum manasik bitaqwallah, kita berkaca lagi. Sadar nggak kita? Jangan-jangan gara-gara kita nyebrang sembarangan, itu kita memberikan citra buruk buat Islam. Jangan-jangan gara-gara kita buang sampah sembarangan, kita memberikan citra buruk buat Islam. Yang jadi rugi, adalah orang-orang Islam lainnya yang belum paham Islam. Gitu. Nah, sementara kan tadi kita juga udah bahas dari dua cerita yang sama, dari cerita saya dan dari cerita istri, bahwa sebenarnya kan kita cuma mampu ikhtiar, gitu. Kita cuma mampu ikhtiar, sisanya hasilnya terserah Allah, gitu kan. Kayak tadi saya datang ke pengajian itu adalah ikhtiarnya istri untuk mengajak saya, gitu. Tapi hasilnya terserah Allah. Dan itu saya tanyakan kepada semua orang yang saya temui waktu pas lagi itu saya lagi ikut-ikut bantu-bantu terang taruh, semuanya Bun. Semuanya, semua aspek, semua kehidupan, khususnya kalau tadi misalnya dibilang jomblo-jomblo, tapi saya nggak tahu ya sebenarnya di sini masih ada jomblo apa enggak. Ada, Mas. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Ada. Kalau misalnya masih ada, ini amat sangat penting. Setelah saya bertanya kepada ustadz, kepada teman-teman yang berhasil ta'aruf, kepada teman-teman yang berusaha untuk menjalankan pernikahan itu sesuai dengan tata cara yang dianjurkan dalam agama Islam, itu semuanya jawabannya sama. Semuanya itu ketika mau menikah pasti kondisinya sulit. Yang kedua, itu udah sampai harus di level yang kayak ya udah ya Allah, saya ikhlas terserah Allah. Mohon maaf nih, kita sebelumnya belum pernah ngobrol ya Bun ya. Iya. Baru kali ini ya. Saya mau tanya sama Bunda. Bunda ingat-ingat waktu itu mau nikah ada konflik nggak? Pertama kali baru mulai ada. Nggak pas lagi baru-baru mau kayak mau nikah, mau apa. Lagi susun acara kan? Mau ini, adat ini atau ini gitu kan? Antara keluarga atau ada. Ada kan? Tuh. Ada. Kita baru ngobrol aja sudah langsung terkonfirmasi. Gitu. Dimana pada saat itu
Bunda jadi mikir kayak, aduh ya Allah, ini kalau jadi gimana, kalau nggak jadi gimana, Jadi, betul nggak begitu Bun? betul. Akhirnya kayak ya udah terserah deh ya Allah, kalau Mau misalnya kayak emang gimana? Engkau berkenan, Iya, bener nggak Bun? iya benar. Persis. Jadi kita harus sampai ke titik itu dulu. Betul, itu juga terjadi pada saya. Jadi waktu itu kan tadi ya, saya sebel banget sama dia tadi. Saya sebel banget, saya nggak suka sama dia. Terus tapi kok ini mau nikah nih, aduh ya Allah gitu. Emang itu yang saya sebelin adalah orang yang dulu, yang SMP, yang SMA. Ini jadi orang yang beda. Tapi tetap aja banyak sekali ketidakcocokan antara kita berdua. Masa jadi nikah nih ya Allah gitu. Nah sampai ke titik itu saya ya udah deh coba aja Bismillah, ya udah deh coba aja Bismillah. Tapi semua itu seperti dipaksakan, Bun. Terus abis itu saya coba cari, pada saat itu saya pokoknya lagi ada lah uang, lagi ada cukup gitu. Tapi ternyata tiba-tiba habis Bun, gara-gara untuk membayar pernikahan itu. Sampai itu kalau dia tahu waktu itu dia mungkin stres juga tuh, karena dari total tagihan kita tuh baru terbayar sekitar 40%, 50%. Itu sisanya masih banyak banget. Uang di rekening saya tinggal 250.000. Saya udah nggak tahu itu gimana cara bayarnya Bun. Terus sampai akhirnya kasarnya saya ngemis ke semua orang, produser, sutradara, siapapun yang saya kenal itu saya udah ngemis gitu. Saya udah ngemis, kayak gue jadi kru juga nggak apa-apa deh, gue jadi apa deh, pokoknya yang penting gue bisa nambahin mau 1 juta kayak 2 juta kayak, yang penting gue nggak tangan kosong gitu. Kemarin tuh udah ngasih, udah, tapi nambahin lah dikit lagi dari situasi yang terakhir ini gitu. Bener Bun, akhirnya jawabannya malam itu saya terkonfirmasi dalam situasi bahwa nggak ada lagi yang bisa bantu, kayaknya nggak jadi. Dan malam itu saya menyerah gitu, saya ya Allah, ini kalau nggak jadi nggak apa-apa, tapi kalau emang nggak jadi ya Allah tolong mudahkan jalan, tapi kalau memang jadi tolong tunjukkan kepada hamba bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Tidurlah saya tidur. Saya itu kalau bangun tidur tuh otomatis dari dulu tuh selalu lihat jam Bun, lihat jam. Ada orang yang misalnya bangun tidur itu langsung duduk ambil air minum. Ada orang yang misalnya bangun tidur itu langsung lihat handphone, lihat WhatsApp, padahal nggak ada yang WhatsAppin dan masih jomblo, ada. Itu macam-macam orangnya. Nah, saya bangun tidur itu lihat jam, terus entah gimana saya langsung ngambil handphone, nggak saya lihat, saya turun ke kamar ibu, gitu. Tapi ibu udah pergi hari itu, udah jalan, terus jadi saya ada di kamar ibu dan di rumah nggak ada siapa-siapa. Nah yaudah saya banting badan saya ke kasur, tangan saya itu tepat jatuh ke remote control TV. Saya pegang, saya nyalain TV-nya. Ini nggak biasa-biasanya Bun, saya jarang banget gitu. Walaupun saya mungkin teman-teman semua di sini bisa pernah lihat saya di TV, saya jarang banget nonton TV sebenarnya. Nah hari itu tumben-tumbennya saya nyalain, cepret, nonton 1 menit, 2 menit, 3 menit, terus tiba-tiba ada satu iklan saya yang kontraknya sudah selesai. Gitu. Jadi kalaupun sampai tayang lagi, maka sepatutnya ada kontrak baru. Saya lihat ini iklan, kok ini versinya baru nih. Harusnya kontrak baru. Ketika kontrak baru sama dengan uang dapat baru. Uang baru gitu dong. Langsung lah Bun, saya nggak pakai ragu. Saya lihat handphone saya telepon ini agensinya apa? Saya lupa, saya telepon pihak kliennya. Saya telepon, saya bilang, bro, sorry nih, belum kenal, assalamualaikum Bun. Jadi langsung, bro, itu langsung kan. Itu gue lihat iklan kita ada ini, belum selesai saya ngomong, dia langsung bilang, oh iya, gue dari kemarin tuh mau nyariin lu, lupa mulus, mana sih minta nomor rekening katanya. Masya Allah. Itu dalam hati kayak ya Allah, jadi saya nikah. Tunai dibayar dari malamnya langsung paginya. Dan itu tidak terjadi pada saya saja, kepada semua teman-teman Terang Jakarta yang melewati Terang Ta'aruf, itu semuanya dibayar tunai. Artinya ketika permasalahan itu kita serahkan kepada Allah, dan ini jikalau itu memang permasalahan akidah, meragukan meragukan posisi keberadaan Allah, itu insya Allah dibayarnya tunai gitu. Nah dari situ saya lihat, dan nggak satu kasusnya, banyak sekali yang saya temuin, dari mulai yang mau nikah nggak jadi ternyata diganti sama yang lebih baik, jauh lebih baik. Ada yang misalnya ternyata dia khawatir nggak dapat duit, dia sholat duha, dia sholat tahajud dengan harapan mengambil fadilah dari sholat duha dan sholat tahajud, terus itu Allah selesaikan masalahnya. Nah tapi bukan itu kan, tapi ternyata ketika kita punya masalah sama akidah kita, itu pasti langsung dibayar tunai sama Allah. Di situ Bun, dari teman saya yang cerita terakhir tadi, itu saya dapat
satu sudut pandang yang luar biasa. Jadi teman saya tadi tuh mencabar kasarnya gitu ya. Mencabar Allah dengan mengharap bantuan Allah melalui sholat duha dan sholat tahajud. Emang benar selama 3 hari itu masalahnya diselesaikan oleh duha dan tahajud. Tapi hari keempat, kelima dia cobain lagi, itu nggak ada bayaran tunainya, Bun. Nggak ada bayaran tunainya. Nah, Masya Allah, karena beliau yang mencabar, beliau pula yang menyampaikan ibrohnya kepada saya ketika dia ceritakan tentang bagaimana kondisinya. Dia bilang gini, secara kesimpulan, waktu pas pertama ada masalah, gue coba sholat duha, selesai. Hari kedua gue coba sholat duha, cobain, selesai. Gue mau cobain nih hari ketiga, cobain sholat tahajud, selesai. Dan masalahnya benar-benar langsung nggak cuma diselesai, tapi ditambahkan lagi kenikmatan. Nah, ke hari keempat, kelima dia coba lagi tahajud dan duha, nggak ada apa-apa pun, nggak ada apa-apa, gitu. Nah, di situ dia bisa ambil ibrohnya, Masya Allah. Dia bilang gini, semenjak itu gue nggak berani lagi menantang Allah. Kenapa? Karena gue sudah membuktikan. Jadi seolah-olah tuh kan hari pertama dicoba, hari kedua dicoba, kan kata Allah, oh lu masih nggak percaya hari pertama, oke, kasih lagi, gitu ya. Hari kedua kasih lagi, hari ketiga dikasih lagi, lebihin. Tapi hari keempat kasarnya kalau saya boleh ambil bahasa liar gitu, Allah bilang kan, enak aja, masa mau ditunain mulu? Udah dong, cukup, itu kan udah sekedar pembuktian aja. Maka hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam itu nggak ada apa-apa, Bun. Dan ibroh yang diambil, Masya Allah. Dia bilang begini, habis itu gue nggak berani mencabar lagi, yo. Karena apa? Saat itu gue paham bahwa janji Allah adalah pasti. Itu saya paham sampai situ. Tapi satu yang nggak kelihatan buat saya adalah dia lanjutkan kalimatnya, maka azab Allah juga dia berhenti di situ. Wah, itu saya, ya Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah, saya, aduh ini nggak lucu nih. Nggak lucu nih. Abis itu, Bun, kami berdua kayak, oke deh yuk, udah yuk, kita nggak usah. Aduh, ya namanya musuh manusia pasti ya kan, alhamdulillah fujuruha wa taqwaha. Iman itu naik turun dan ada jalan fujur, ada jalan takwa, ada apa, semuanya, ada kanan kiri, ada atas bawah. Nah di situ kayak ya usikum wa nafsi bitaqwallah, saya mohon doanya teman-teman semua di sini bahwa kayak, yaudah deh yuk Bu, kita coba yuk gitu. Yang tadi penawaran, yuk kita coba cara Islam ini ternyata jadi nyata buat kami gitu. Jadi nyata bahwa ternyata memang Islam ini solusi. Cuman kita yang nggak pernah tahu bagaimana cara melihat solusinya gitu. Nah, ini sering banget kita mainkan gitu ya, retorika ini. Misalnya ada suami yang udah enak banget di kantor, pengen pulang gitu, pengen istirahat. Ada istri yang udah pusing banget di rumah sama urusan itu harapannya suami pulang pengen curhat gitu. Nah, kalau kondisinya begini, maka hak siapa yang harus dibela? Hak suami yang mau tidur, mau istirahat, atau hak istri yang mau curhat? Gitu kan? Ini hak siapa? Kalau kita pakai akal kita, maka tidak akan ada solusinya. Yang egois pasti akan bilang, ya hak saya dong, gitu. Kata istri, saya sudah ngurus anak-anak di rumah, itu hak saya untuk menceritakan. Karena kan kalau istri kan gitu ya, Bun ya. Ketika ada masalah, pengennya gitu kan. Produksi 20.000 kata per hari soalnya Mas. Nah sementara yang suami udah capek di kantor, mungkin dimarahin bos atau macet, ditabrak di jalan, wallahu alam, pengen pulang, pengen istirahat, tapi kan kondisinya kamarnya satu. Masa mau pisah kamar gara-gara masalah hal yang sama? Keduanya butuh solusi yang tepat pada saat itu. Nah, usikum wa nafsi bitaqwallah, kami menemukan bahwa ketika kita mampu mempelajari Islam, maka solusi itu baru akan datang. Nah, ini yang kami pahami. Ternyata dalam kondisi serupa, dalam Islam itu tidak dalam level wajib, baru dalam level sunnah aja nih, Bun ya. Kalau suami itu sunnahnya, itu sebelum pulang ke rumah itu ke masjid dulu, mandi atau wudhu minimal, terus sholat. Itu sunnah, gitu kan. Nah, coba aja, karena saya sudah pernah mengalami, walaupun tidak di masjid, tapi saya pulang langsung straight ke kamar mandi, saya cobain kena air itu badan, itu emosi turun, Bun. Betul. Emosi turun, apalagi kalau kena wudhu dan kena sholat, gitu kan. Sholatnya tentunya harus benar gitu kan, supaya dapat tenangnya. Maka paling tidak emosinya turun. Sementara sunnahnya istri itu bercantik-cantik di hadapan suami, melayani suami gitu. Jadi bayangin misalnya suami yang udah tadi mandi, udah tenang, udah turun, paling nggak marahnya dari 100% itu udah tinggal 80, terus habis itu lihat istri cantik, wah masa nggak bisa jadi 70 itu? Gitu kan? Nah, nggak berhenti di situ kan melayani suami. Dengan teh anget aja deh, Bun. Teh anget atau kopi anget, ada kue kesukaan suami, masa nggak jadi 50 itu? Atau 60 gitu. Ya kan? Terus duduk, anggaplah 60. Misalnya ketemu kopi tadi apa teh gitu, terus pas lagi senyum. Duduk,
kopi hangat, teh hangat itu lewat, Iya. masa nggak jadi 50 gitu? Iya. Bisa jadi 40 gitu kan? Nah, ketika Aha. itu terus misalnya lihat istri, ya Allah, jadi 40 cantik, udah pakai lipen ya kan di Iya. rumah. Terus habis itu Senyumnya kan gitu ya, iya, lebar. emosinya kan udah nggak kayak tadi lagi, udah nggak 100 Eh, lagi. iya, Maka iya. pada saat itu misalnya tadi istri nanya gimana Pak gitu di kantor tadi, aduh udahlah gitu pokoknya melelahkan tapi alhamdulillah udah mandi, udah Iya. wudhu, udah lihat kamu, emosiku Heeh. udah turun. Kamu Masya gimana Bu? Allah. Ibunya cuma tinggal bilang, Bismillahirrahmanirrahim, aku Heeh. siap-siap ya Pak ya gitu. Gitu. Walaupun istrinya tetap keluar, Iya, tapi paling iya, nggak penerimaan suaminya udah beda, udah nggak kayak 100% iya, marah tadi. iya, Nah, iya, iya. ini yang kami dulu gagal melihat bahwa Hmm. ternyata sepatutnya kita melihat solusi-solusi yang diajukan dalam Islam Iya, dalam iya, bentuk amalan-amalan yang praktis gitu. Selama ini kan betul. seolah-olah kan ibadah itu cuma sholat, ibadah Iya, itu cuma puasa, zakat, iya. haji ya, puasa, haji, umroh, terus ya Hmm. itu aja kan. Padahal kan ini ranah-ranah ini yang nggak pernah kelihatan, yang nggak pernah Hmm. dibahas, itu adalah solusi sebenarnya. Yang mana Betul. itu dijadikan eh, kegiatan hari-hari tapi tidak diniatkan bahwa itu adalah amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan dalam keseharian kita. Wallahu a'lam. Iya, iya. Betul, betul dan sangat-sangat betul apa yang Mas Mario paparkan tadi itulah pengalaman yang terjadi pada pasangan-pasangan muda dan juga pasangan-pasangan yang sudah tidak muda. Artinya ketika mereka berproses mungkin dulu yang pasangan tidak muda mereka minim ilmu, minim pengetahuan tentang bagaimana Islam itu mengajarkan pasangan itu harus bersikap yang tadi Mas Mario bilang. Makanya Ya, ilmu itu sangat penting. Kalau buat saya dan siapapun itu, ilmu itu adalah dasar buat kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi biar ya. lebih hidup ya, rumah tangga juga lebih hidup. Nah, ini Mas Mario sama Mbak Dita sudah mencoba dan bukan mencoba lagi, tapi sudah mempraktekkan itu dan sudah mendapatkan hasil ketika kita kembali lagi dalam koridor agama kita ya, terutama Quran dan hadis ya. Ini ada pertanyaan nih. Ketika Mas Mario sama Mbak Dita itu boleh bilang sudah terkenal lah di dunia entertainment gitu, terutama Mas Mario dan Mbak Dita. Ketika kalian sudah terkenal ini, ketika kalian masuk ke dunia baru, artinya dunia hijrah, dunia Islam yang dimana di dalamnya banyak perintah tentang ini boleh, ini tidak boleh. Artinya ini halal, ini haram, ini subhat, dan banyak-banyak lagi lah rambu-rambu yang Islam mengajarkan kita untuk lebih takut. Apakah ada rasa khawatir atau ada rasa ini pertama kali ya, bukan sekarang, tapi pertama kali ada rasa was-was gitu. Ya namanya selaku manusia itu kan, aduh nanti kalau gue begini akibat buat pekerjaan gue gimana ya? Nanti gue sama teman-teman gue gimana ya? Nanti media gimana ya menanggapinya itu? Jadi kira-kira ada nggak dari Mas Mario sama Mbak Dita? Coba kamu silakan Bu. Kalau namanya khawatir manusia tuh wajar banget ya Bun ya. Khawatir, galau, takut itu sangat wajar sekali gitu. Tapi yang nggak wajar, bukan nggak wajar, yang jangan itu berlama-lama di dalam kekhawatiran tadi gitu, karena akan menyebabkan keterpurukan ya kan. Lama-lama kita jadi putus asa, lama-lama kita jadi sedih, pokoknya akhirnya malah semakin negatif gitulah cara berpikir kita gitu ya. Nah tapi ini yang kami jalani di awal-awal kami belajar gitu ya, yang Masya Allah sampai saat ini kami merasa itu paling efektif, yaitu berada di dalam satu ekosistem. Berada di dalam ya satu wadah. Oh oke. Kalau buat kami gitu ya, kenapa? Karena di situ kita bisa saling cerita, bisa saling menguatkan. Kemudian mungkin kalau di sini ada teman-teman kajian musyawarah juga gitu kali ya, yang juga kurang lebih profesinya sama, hal yang kami hadapi juga kurang lebih sama. Jadi gunanya teman-teman, tapi bukan sekedar teman biasa gitu ya, maksud saya teman yang saling menguatkan ya. Ya, saling mengingatkan dan menguatkan dalam kebaikan dan ketaatan itu sangat penting sekali. Jadi kalau teman-teman belum punya
cari deh. Karena Iya, Masya Allah iya. sih Bun ya, itu tuh kerasa sekali efeknya. Akan bermanfaat bukan cuma di awal kita hijrah aja gitu ya, tapi untuk selanjutnya pun bahkan sampai kita wafat, harapannya kita kan akan terus dapat doa ya dari teman-teman yang seperti itu gitu. Iya, iya. Jadi ya pertanyaannya memang kami alami juga dan itu yang kami lewati gitu loh. Sampai saat ini kita tuh betul-betul nggak mau melepaskan apa ya, rasa ini ya. Iya. Banget lah dari Allah gitu. Iya, iya. Yang soleh-soleha, punya komunitas, punya itu luar biasa itu. Ya kita pasti ada futurnya. Terus kita juga sering mengalami, ya tadi Mario sudah sampaikan juga, naik turun iman. Kalau ada teman-teman kayak gitu kan dicariin ya Bun ya biasanya. Iya. Kok nggak pernah datang, ngapain sih? Udah lama nggak ketemu nih gitu. Kekhawatiran kita di awal itu juga mungkin bisa dijawab sama teman-teman yang udah melewatinya gitu. Ya dulu gitu misalnya, dulu kita kerja di bank misalnya, dia nih benar-benar menangis-nangis khawatir di awal-awal gaji besar itu segala macam, nol lagi itu kayak memotivasi kita gitu sih Bun ya, untuk jangan terlalu lama bersedih hati gitu. Iya. Karena memang di luar sana nggak usah public figure seperti Mbak Dita dan Mas Mario, di luar sana pun yang secara orang awam saat mereka diuji dari sisi ekonomi, diuji dari pasangan dan yang lain-lain, itu mereka goyah dengan pendiriannya dan akhirnya bergeser gitu kan, bergeser akidah mereka, bergeser yang lain-lain. Itu kadang kita sedih melihatnya itu ya. Mudah-mudahan Mbak Dita sama Mas Mario dan kita semua kita doa sama-sama semoga akidah gitu kan, akidah kita yang sudah kita pupuk di awal, kemudian akidah kita yang dari awal nih sama pasangan dan keluarga kecil kita itu untuk tetap terus, dan keturunan kita tetap terus di istiqomahkan dengan iman dan Islam gitu. Amin ya rabbal alamin. Doa ya Bun. Insya Allah. Saya juga senang. Saya biasanya ketemu orang-orang muda, artinya seperti Mas Mario yang punya motivasi, yang punya kalau saya bilang inspiratif lah buat yang lain. Bukannya kita curhat, ini gue gini loh sombong, bukan. Tapi buat pembelajaran yang lain-lain, termasuk saya juga. Bagaimana sih menyikapi atau menangani persoalan-persoalan yang biasa timbul, jangan sampai hal kecil ya di rumah tangga yang kita tidak sepaham itu dijadikan alasan dan akhirnya timbullah perceraian gitu. Sementara Allah nggak suka dengan perceraian, tapi dibolehkan. Nah, itu ada hadirnya setan kan Mas Mario. Setan itu luar biasa mempengaruhinya. Masya Allah. Baik, saya ada buka pertanyaan Mas Mario buat sahabat-sahabat yang ikut kajian ini. Masya Allah, ini kebetulan dari seluruh Indonesia. Cuma pencapaiannya, makanya saya bilang ya Allah Mas Mario, mudah-mudahan ini jadi amal jariah supaya orang terinspirasi dan bisa mengikuti yang terbaik lah ya dari Mas Mario, yang ibrohnya ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Ada beberapa pertanyaan ya, saya akan hadirkan nanti, tapi setelah ada iklan sebentar ya Mas Mario ya, boleh ya? Ya, iklannya di Zoom. Silakan. Ke belakang sebentar ya. Silakan. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti.
Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik sahabat-sahabat Laju, kita lanjutkan kembali. Tadi ada jeda iklan sedikit. Alhamdulillah Mas Mario sudah hadir lagi di tempat. Mbak Dita mungkin lagi urus si baby ya, sebentar kayaknya. Iya, bunyi tadi kayaknya tuh. Iya, itu alarm Mas. Pagi, siang, sore, malam itu alarm. Saya itu udah 2 jam lama. sekali. Iya, sudah lama nggak dengar suara baby. Kadang merindukan karena di situ, masya Allah, kita didekatkan dengan malaikat. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Dita. Monggo, itu tugas utama. Tapi emang itu tadi yang Bunda sampaikan tuh benar-benar itu Masya Allah banget Bun ya. Jadi saya pernah lagi Zoom meeting kayak begini juga. Iya. Terus kondisinya kurang lebih sama, tapi waktu itu saya di rumah. Iya. Terus anak saya manggil-manggil terus gitu. Karena memang ya Alhamdulillah anak ini senang akrab sama bapaknya gitu ya. Iya, tapi ya jadinya setiap saat tuh nyari bapaknya gitu. Nah, sampai waktu itu pas saya lagi baru meeting, terus itu pas lagi saatnya kesempatan saya untuk presentasi gitu. Iya. Jadi ketika saya lagi baru mulai, karena memang itu isinya teman-teman semua tapi profesional gitu. Jadi itu meeting yang proper lah gitu. Itu saya langsung kayak, aduh mohon maaf bentar, ini anaknya manggil-manggil, saya pindah tempat dulu. Kalimat saya begitu. Terus ternyata teman saya ada yang nyeletuk di seberang, dia bilang gini, aduh Masya Allah masih enak banget ya, masih dicariin. Nanti kalau udah SMA gitu udah nggak ada yang nyariin, pasti kangen deh sama situasi kayak gitu. Itu saya diem Bun. Saya diem tuh kayak langsung astagfirullahaladzim. Saya langsung ingat Al-Baqarah itu kan bisa jadi itu baik untukmu gitu kan, belum tentu baik menurut Allah gitu. Betul. Begitu juga sebaliknya. Saya jadi kayak aduh apa ya saya kurang bersyukur ya gitu. Kayak nah seringkali kita tuh gelap mata ngelihat yang lain gitu, padahal sebenarnya apa yang ada di dalam diri kita itu diimpikan sama orang lain gitu. Betul. Gitu. Di situ saya udah ya udah deh ya Allah, apa nak? Udah ya meetingnya marah aja deh. Karena memang gini Mas Mario, anak itu kan bagian hidup dari kita dan anak itu sebetulnya kan amanah. Ketika kita meminta amanah itu kepada Allah terus Allah kasih, artinya kan Allah percaya sama kita. Jadi jangan mengalahkan, kalau saya pribadi nih, jangan mengalahkan urusan pribadi kita yang di luar sana, istilahnya duniawi, terus kita menyampingkan urusan anak kita. Padahal itu Allah udah kasih amanah yang luar biasa. Bagaimana dengan orang-orang yang sekian tahun belum dikasih amanah terus diharap gitu. Sedangkan kita dikasih amanah luar biasa. Makanya saya bilang tadi, alarm kecil itu tuh indah. Karena kenapa anak saya sudah besar-besar, jadi saya kangen suara-suara kayak gitu. Ada kalau saya meyakini saat kita memiliki anak kecil, anak bayi, kan ini masih polos. Jadi malaikat itu akan hadir di setiap saat, apalagi ibunya gitu ya, yang selalu mendampingi, kemudian membacakan sholawat dan yang lain-lain. Itu doa kita yang seorang ibu di rumah, apapun yang suami kita lakukan di luar sana, insya Allah Allah ridho, itu apapun diijabah sama Allah. Saya sangat meyakini. Apa kita doain aja Bun, biar nambah lagi Bun? Itu kan di awal saya udah bilang, nggak tahu ya Mbak Dita setuju atau enggak, saya nggak tahu nih. Iya buat Bunda nambah lagi. Oh Bunda. Saya itu request. saya sudah 3, mau ke 5 itu. Kelima udah nggak bisa. Aduh, Masya Allah. Sama dokter sudah dikasih peringatan. Tapi kalau kuasa Allah kan wallahu a'lam bishawab, kita nggak ada yang tahu. Oh amin, semoga langsung kembar ya Bun ya. Allah, ini doa orang banyak Mas Aryo. Justru itu, amin. Saya punya anak lebih dari 100 nih. Anak saya tiap hari lebih dari 100 sudah ABG semua. Wah, kalau gitu harus banyak curhat juga sama Bunda nih. Kita punya ABG 1, lumayan ya, harus banyak konsultasi nih. Ngadepinnya beda juga kan sama yang baik. Betul. Iya, pelajarannya banyak lah gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Mas Mario dari Zoom ya. Bagaimana kalau sudah tidak cinta lagi sama pasangan,
Jadi cintanya hanya sebagai cinta kepada saudara. Artinya ketika diajak berhubungan seperti tidak bisa melakukan dan ada perasaan risih dan akhirnya nyuruh pasangan menikah lagi sebagai kompensasi agar sudah tidak bisa memberi nafkah batin. Apakah sikap tersebut berdosa? Allahu Rabbi, ya Allah. Gimana nih Mas Mario menyikapi ini? Yang nanya jadinya cowok apa cewek nih? Ini kayaknya sepertinya perempuan nih. Perempuan. Oke. Nah, sebenarnya kalau buat perempuan, saya bukannya menjawab jawaban saya ya Bun ya. Saya hanya menjawab apa yang pernah saya dengar. Gitu. Kalau jawaban singkatnya, waktu itu saya pernah dapat jawaban yang amat sangat komprehensif, itu bagus sekali. Tapi jawaban singkatnya itu saya mau nanya lagi kepada tadi waktu yang bertanya, itu mohon maaf suaminya cuma kurang baik, atau amat sangat tidak baik, atau udah sampai ke level Fir'aun. Ini nggak disebutkan. Iya betul, karena kan ini kan pembicaraan kan ketika situasi, maka pertanyaannya harusnya amat sangat spesifik. Gitu. Iya. Nah, tapi kan kita nggak bisa buka gitu pembicaraan karena nanti khawatir ketahuan orangnya, jadinya akhirnya kita membuka aib. Nah, tapi ini penting sekali, bukannya saya mau gimana-gimana, ini jawaban yang pernah saya dengar dan jawabannya amat sangat komprehensif gitu. Ketika suami kita, kan gini, tadi kita kan ketika pembahasan kita hari ini dikerucut kepada Islam adalah solusi gitu. Jadi kalau memang suaminya belum sampai ke level Fir'aun yang membunuh anak sendiri, yang memendam semua anak-anak gitu, mengubur semua. Kalau memang belum sampai ke level itu, berarti kita masih punya harapan. Karena apa? Asia aja yang suaminya Fir'aun masih punya kesempatan masuk surga, kan begitu. Betul. Itu dulu kan satu tuh. Tapi kalau misalkan memang tidak, maka jangan-jangan yang perlu dilakukan adalah ya itu menafsirkan. Kalau kita ini ada walau izah Allah aja gitu. Ini istri kan tadi sempat cerita, solehahkan diri kita sendiri dulu aja gitu. Jadi jangan sampai ketika memutuskan untuk, mohon maaf nih ya, kita sering sekali membahas, saya sama istri ini karena di lingkungan kita ada beberapa orang yang bahasanya poligami. Kami tidak menyelisih syariatnya, tapi kebanyakan orang poligami itu gara-gara masalah. Akhirnya karena masalah awalnya tidak selesai, lalu berpoligami, jadinya dua masalahnya. Kecuali beberapa ustadz yang kita kenal juga, suaminya dan istri pertamanya itu sudah baik, masya Allah, rumah tangganya, lalu menambah hanya masalah baru ini aja gitu. Kan jangan kira masalah baru menikah lagi itu menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Jelas mertuanya jadi 4 gitu kan, jelas istrinya jadi 2, jelas anaknya bisa jadi banyak gitu kan. Nah, itu kan justru sering salah dipahami ketika menambah itu adalah seolah-olah menyelesaikan masalah, padahal menambah itu justru menambahkan masalah baru. Sekolah, kalau sukses baru buka sekolah baru gitu kan. Kalau nggak sukses ya jangan buka sekolah baru, sekolah pertamanya gagal kan gitu. Iya. Nah, itu masih di sekolah. Nah, dari sudut pandang ini saya berusaha untuk mengimbau kepada yang bertanya tadi, kalau memang suami dulu sampai ke Fir'aun, maka solehkan diri sendiri dan keturunan saja dulu gitu. Ikhtiarnya tadi belum sampai ke titik bahwa ya Allah ini kok saya udah nyerah banget ya, saya udah gitu. Kalau memang dirasa sudah dan itu ada solusinya, belum sampai level sudah gitu. Karena dalam solusi-solusi lain yang di Islam itu mungkin kita belum berhasil mengajak suaminya untuk menjadi lebih baik lagi, baru yang belajar atau yang ngaji misalnya. Contohnya yang hadir di sini kan baru istrinya, suaminya belum. Iya. Nah, kalau emang belum, berarti kan itu masih ada cara-cara lain yang bisa diubah gitu. Karena ini pelajaran banget buat saya. Ada salah satu ustaz bilang sama saya begini, Mas Mario, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kalau Mas Mario berharap ini di sini hasilnya 4, maka antara angka 1 dan angka 2 ini harus ada yang diubah gitu. Apakah cara kitanya memperbaiki diri atau cara kita mendekatkan Islam kepada pasangannya, maka hasilnya bisa berubah. Kalau begini, otomatis hasilnya kan begini. Gitu kan. Jadi itu amat sangat masuk akal buat saya. Oke. Mungkin selama ini kita memperkenalkan Islam cuma dengan ayo dong sholat subuh. Oh ya nggak mempan. Karena sudah terbukti hasilnya penolakan. Gitu kan.
Nah, dari sudut pandang ini saya mengimbau kepada yang bertanya tadi untuk menata Allah. Halo, Ya, Mas sinyalnya Mario? Iya, sinyalnya agak jelek. Aku mungkin nambahin sedikit aja boleh, kali ya. boleh, Udah, boleh Mbak Dit. tadi mungkin dari sisi laki-laki gitu yang Mhm, logis gitu ya dalam berpikir gitu. Kalau mhm, mungkin perempuan banyak pakai hati atau mhm, perasaan. perasaan, iya, Aku pernah dapat ilmu juga dari Umi Maki dan Abi Maki. iya. Betul-betul diingetin, kita tuh diingatkan sama beliau gitu ya, Mhm, bahwa hati ini punya Allah, Bun. Jadi mhm, kita kadang ngerasa, aduh aku tuh tadi kan pertanyaannya adalah saya udah nggak ada hati gitu ya, udah rasanya mhm. nggak cinta gitu kan Sama ya, pasangan, iya. sama pasangan. Mungkin sekali sih itu terjadi, apalagi tadi perempuan yang lebih dominan menggunakan perasaan Mhm, tadi gitu ya. mhm, Coba langsung dicurhatin ke Allah. Usikum wa mhm. nasib Allah. Aku juga Iya. sama sekali bukannya mau sok tahu, tapi ini Mhm, benar-benar hanya menyampaikan lagi apa yang saya dengar dari guru-guru gitu ya. mhm, Minta sama Allah bahwa hati kita yang ditautkan gitu ya, hati. Coba pertemukan lagi. Jadi yang membuat kita sayang sama suami, kita sayang sama anak, suami pun begitu. Itu sebenarnya bukan kita tapi Allah, Bun. mhm. Iya, Jadi iya. Allah yang menumbuhkan cinta itu tuh Allah. Allah Mhm, yang menumbuhkan cinta di dalam hati kita, di dalam hati suami kita. Kalau enggak ya repot terus ya. Apalagi mhm. di luar rumah. Kalau hati kita nggak dititipkan ke Allah, kalau kita nggak Iya. anak-anak kita, suami, orang tua kita ke Mhm, Allah, kita khawatir terus gitu. Masa sih saya mhm. mau pasang CCTV 24 jam gitu, kemanapun suami saya pergi kan? Enggak ya. Enggak, iya. Tuh, jadi Mhm. nggak tahu sih itu bisa menjadi solusi atau enggak, tapi aku hanya menambahkan apa yang pernah ku dapat dari guru-guru gitu. Iya, iya, iya. Insya Allah. Sangat menjadi pengingat ya buat aku dan suami. Waktu itu sempat ada beberapa kali kita kajian bersama Umi Maki dan Abi Maki Habib gitu. Maki. Mhm. Yang memang kesehariannya kami pun kenal baik Hmm. dengan mereka gitu. Maksudnya seperti apa Abi memperlakukan Umi bagaimana Mhm. juga Abi itu kami lihat sendiri. Jadi Mhm. ibaratnya kalau memang mereka itu sebagai murabi tuh kayaknya pas Bener. gitu. Hmm. Ya, ilmu yang didapatkan gimana sih? Karena kan biasanya perempuan ya sering ngomel ya, apa sih bahasanya gitu kan. Gitu. Gimana suami menghadapi kejengkelan istri misalnya, bagaimana Iya. juga bisa hormat sama suami, dan seperti yang Hmm. barusan kita dengerin juga gitu, ada rasa yang aduh kayaknya udah males deh, udah nggak pengen, Mhm. terus Mhm. rasa-rasa kayak gitu coba kita konsultasikan ke Allah gitulah ibaratnya. Mhm. Kenapa perasaan ini ada ya Allah? Tolong saya gitu ya. Gitu ya, mungkin tahajud, usikum wa Iya. gitu kan, itu benar-benar bisa kita keluarin gitu isi Mhm. hati kita. Hati. Ya sama mungkin ada amalan-amalan yang ya nggak tahu ya, ada amalan-amalan misalkan yang tadinya jarang zikir atau misalkan jarang istighfar ditambah istighfarnya, atau Iya. baca Quran itu kan juga salah Mhm. satunya apa namanya Menenteramkan. ya, menenangkan Menenteramkan hati, hati. membuat hati menjadi lembut. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Si kumaina sibita, kalau saya sekali lagi beneran bukan saya yang so tahu, ampun Iya, banget iya. juga. Gak apa-apa Mbak Dita, kan kita sama-sama sharing. Mungkin Mas Mario sinyalnya masih nggak bagus. Ini ke pertanyaan kedua ya, nanti bisa disambung. Yang Masya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah, nyambung Maaf lagi. terputus. Site-nya berbeda lagi nih Mas Mario, Masya Allah. Iya, Gitu. sinyalnya butut, Bun. Oh, jadi nggak naik ke atas pohon kan? Yuk. Oke. Yang kedua ya. Ya. Pertanyaan berikut. Karena ini banyak dialami oleh wanita yang pernah dihianati oleh suaminya berulang-ulang, sementara hidup istri tidak ditanggung suami dan biasanya harta suami lebih suka diberikan kepada wanita lain. Sehingga tidak ada sisa sebiji nasi pun untuk keluarga. Jadi perasaan tersakiti dan terzolimi yang menumpuk menimbulkan mati rasa terhadap cintanya itu. Nah ini gimana nih kalau ada kasus seperti ini? Jadi si istri merasa tidak dinafkahi karena uangnya yang harusnya dikasih nafkah sama suami diberikan kepada wanita lain. Ini mungkin
awal muasalnya hubungan mereka yang kurang harmonis Baik, awalnya. ya, komunikasinya mungkin kurang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Aku aja yang jawab ya kayaknya. Boleh, silakan. Suami yang jawab ini takutnya apa ya namanya kurang paham Tentang wanita. perempuan gitu kan. Nanti suami saya lagi lu cowok lu gitu kan kadang-kadang gitu ya. Iya. Nanti Mas Mario nambahkan ya. Iya, boleh nambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi pokoknya ingetin ya Bunda, ini bukan dari aku yang jawab ya Bunda. Iya. Ini ilmu yang sudah didapatkan, kita berhak untuk sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki itu bukan dari suami dan bukan juga dari orang tua, tapi dari Allah, Bun. Jadi kalau tadi rasanya seperti itu, coba deh. Mungkin ya. Kalau mungkin kita yang kurang bersyukur terhadap apa yang sudah Allah kasih ke kita gitu. Jangan pula kita bergantung sama makhluk. Kalau tadi dari yang saya dengar pertanyaannya itu kan suami nggak ngasih nafkah karena dia ngasih orang lain ini itu lagi-lagi fokusnya kepada orang lain ya ngasih. Betul. Nih suami saya ngasih uang ke orang lain, suami saya ini gini. Bahasa kasarnya udah deh lupain, biarin, nggak ada suami tapi ada Allah gitu. Gimana caranya kita tuh bergantung sama Allah, minta sama Allah, minta nggak, rezeki itu kan bermacam-macam ya, bukan hanya uang kan? Iya, betul. Dan ini salah satu ya, mungkin ini pun sedang aku jalani nih sekarang, aku lagi coba juga nih ada bisnis yang lagi aku jalani gitu kan. Memang yang lebih aktif aku karena aku di rumah ya Bun. Iya. Alhamdulillah suami tetap ada support. Nafkah tetap ada nafkah yang dikasih suami. Tapi kan bukan berarti kita sebagai wanita juga nggak boleh menggali potensi diri gitu kan. Ya, siapa tahu dengan kondisi seperti itu Allah pengen kita jadi perempuan yang tangguh gitu loh, Bun. Bukan artinya kita tidak taat, bukan artinya kita merasa lebih hebat dari laki-laki gitu ya. Iya. Ilmu tauhid itu, ilmu yakin kita sama Allah gitu, bahwa oke, suami saya tidak memberikan nafkah gitu, tidak sesuai dengan syariat gitu kan, itu kan sebenarnya hak istri ya, hak istri. Betul. Kewajiban suami, ya. Secara fikihnya seperti itu, kita nggak bisa menafikan bahwa memang harus dipenuhi oleh suami. Tapi kalau kondisinya tidak bisa memungkinkan sesuai dengan nyatanya, gitu ya, ayo kita berjuang gitu. Jangan selalu, ini aku juga sering sampaikan ya, kadang-kadang perempuan itu merasa terus menjadi korban gitu loh, Bun, gitu. Walaupun ini aku sekali lagi nggak mendiskreditkan siapapun ya, tapi ngasih semangat justru gitu. Bahkan diambil sudut pandangnya, aku kasih motivasi gitu. Oke, suami seperti itu. Lalu apa? Kita harus bagaimana gitu? Tenang aja, ya Allah kok. Coba deketin Allah, pepet terus kalau ada teman. Teman aku bilangnya gitu, dia single parent, Masya Allah, anaknya sekarang udah SMA kayaknya ya. Wah, luar biasa itu. Kapan-kapan berjuangnya. Berjuangnya keren banget. Mulai dia itu dia pelaku riba lah, dia ya pelaku riba, tinggal suaminya. Wah, pokoknya luar biasa, kayak cerita sinetron lah hidupnya. Keren cara dia menjalani memperlakukan dirinya, mentreatment dengan caranya mepet sama Allah ya. Itu dia, pepet terus gitu. Yakin kalau misalkan kita terus dekat sama Allah, minta apa-apa sama Allah, nggak mungkin nggak dikasih sih, Bun. Betul. Yakin. Karena kan Allah juga sesuai prasangka hambanya ya. Iya. Kita berprasangka sama Allah, insya Allah itu yang akan kita dapatkan juga. Iya. Mudah-mudahan. Siapa sih Soleha, Pak? Masya Allah. Saya lihat ada istrinya siapa di sini ya. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu kunci juga di mana suami memuji istrinya, itu kunci satu keharmonisan di mana kelekatan hubungan itu bisa terjalin walau jarak jauh. Masya Allah. Suami siapa sih itu tadi yang muji ya? Oke. Ya baik. Ada lagi nih pertanyaan. Sebentar ya Mas ya, Mbak. Ini dari Tasikmalaya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kumaha ada Bang Tasik? Aduh, kumaha Teh Fitri ini Tasiknya. Pertanyaannya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya belum siap menikah, tapi sudah ada seseorang laki-laki, seseorang artinya satu ya, seorang laki-laki yang mengajak menikah. Dia sudah datang ke rumah 2 kali untuk silaturahim dengan orang tua saya. Dalam hal agama, dia baik karena dulunya pesantren juga. Tetapi saya masih ragu mengambil keputusan karena laki-laki itu tidak bisa menjaga lisannya kalau marah. Tidak bisa nahan emosi, suka mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jadi saya takut belum menikah saja sudah begitu, apalagi sudah menikah. Mohon sarannya Mas Mario, Mbak Dita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudut pandang saya sebagai kepala rumah tangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dikoreksi ya, Bu, kalau misalnya aku salah. Jadi waktu itu kita pernah dengar intelijensi anak itu murni dari seorang ibu. Ya. Jadi kecerdasan anak itu tergantung bagaimana ibunya. Kalau ibunya cerdas, maka insya Allah anaknya cerdas. Kalau ibunya maaf gitu kurang sesendok, anaknya kurang 2 sendok. Sekilo gitu. kurang seon ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya tahu pasti anak itu akan amat sangat meniru orang tua. Ayah khususnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya seperti itu, saya yang mendengar itu saya khawatir. Betul, sama seperti yang di pertanyaan tadi. Karena ya, jadi kalau misalnya anggaplah anak ini cerdas gitu. Tapi kecerdasan itu tanpa akhlak, kecerdasan itu tanpa apa ya? Peta gitu kan. Islam ini kan peta kan. Jadi kita bisa menentukan kemana arah kita jalan gitu. Nah, kalau misalnya emang ternyata kesehariannya yang ditiru adalah lisan yang kurang baik, itu kan jadi satu hal yang gimana ya gitu. Memang pesantren tidak menjamin. Saya sama istri sering sekali, bahkan kita juga sering kejebak dalam pertanyaan bahwa kok bisa ya padahal jilbabnya panjang loh. Oh enggak, jilbab panjang bukan jaminan. Kok bisa padahal udah ngaji loh. Enggak, jilbab apa udah ngaji itu bukan jaminan. Macam-macam sudut pandangnya. Itu padahal jenggotnya panjang loh, bukan jaminan. Padahal dia sholat mulu loh, tetap bukan jaminan gitu. Nah, jadi di mana lisan itu adalah salah satu output dari akhlak, gitu kan. Nah, kalau misalnya dia dengar latar belakang pesantren, lisannya buruk, maka akhlaknya tidak kurang, gitu ya. Kurang. Ketika akhlaknya kurang, maka yakinlah pengamalannya juga kurang. Pengamalan dari apa yang dia tahu dari pesantrennya. Itu sih pendapat saya. Gitu. Bisa jadi salah. Kalau Allah misal, jangan-jangan, ya kita nggak bisa menafikan juga kalau misalnya ternyata Allah bilang jodohnya dia, ya mau diapain gitu. Nah, tapi kalau misalnya masih ada pilihan, tentunya saya pernah dapat nasihat dari Ustadz Abi Maki yang amat sangat indah. Kalimatnya begini. Saya waktu itu baru benar-benar ngaji, mungkin bisa dihitung pakai jari lah gitu. Lalu saya khawatir karena kan banyak yang sana sini bilang kan jangan ngaji di situ, ada yang bilang hati-hati, ada yang pokoknya jadi takut lah gitu. Akhirnya saya tanya sama Ustadz Abi Maki, Ustadz, saya baru mau belajar. Bagaimana caranya memilih guru yang tepat gitu. Jawabannya dia bilang gini, ilmu bisa diambil dari mana aja Mas Mario gitu. Karena kita ngobrol sama ekonom itu ilmu gitu kan. Kita ngomong sama siapa? Tukang parkir pun ilmu gitu. Ilmu bisa diambil dari mana aja. Tapi untuk memilih guru, pilihlah yang akhlaknya paling baik. Gitu. Karena akhlak itu berbanding lurus sama keimanan, ilmu, dan pengamalan gitu. Nah, kalau akhlaknya baik, maka insya Allah itu bisa menjadi guru yang baik. Nah, mungkin dari penyampaian Abi Maki ini bisa diambil ibrahnya untuk dalam kasus memilih pasangan. Mungkin kamu mau nambahin, Bu, kelihatan mukanya udah kayak kepingin gitu ya. Silakan. Kalau misalkan emang ada murabinya, maksudnya ada yang apa sih namanya ya? Kalau kita di Terang Jakarta tuh ada terang ta'aruf juga, Bun. Iya. Jadi kita ada apa sih Pak namanya ya? Kalau Kang Sani media. Ya. Kadang-kadang tuh ta'aruf tapi lirik-lirikannya maut ya kan, jalan berdua. Ada apa ya? Taruh tanda kutip gitu. Iya. Buat
saudari kita yang di Tasikmalaya tadi sudah dijelaskan sama Mas Mario juga sama Mbak Dita. Artinya kemungkinan itu seperti yang dia bilang tadi, atau lisannya dia yang kurang ada akhlaknya, itu kadang bisa terpengaruh juga dari lingkungan, Mas Mario. Mungkin dulu di pondok, di pesantren dia tertib ya kan, karena ada aturannya, akhlaknya itu tertib. Tapi saat di luar dari pondok, kan itu lingkungan yang mempengaruhinya itu luar biasa. Jadi itu bisa mempengaruhi lisannya dia juga. Kalau Mas Mario sarankan itu tadi betul. Kalau saya lebih menyarankan kita minta saja sama Allah. Kalau memang ini yang terbaik buat dia, artinya satu sudah ada PR. Sudah ada PR bagi calon si istri. Seandainya ini memang jodohnya, artinya sama-sama saling memperbaiki akhlak gitu. Ya, berkaca gitu juga ya, apakah memang kita pantas dapat yang lebih baik gitu kan ya. Gitu. Karena memang waktu itu saya pernah dapat satu, ini buat closure tadi si Ukti Tasikmalaya. Saya pernah ngobrol sama salah satu pembimbing di Terang Jakarta kita. Saya tanya, dulu kisah antum menikah ini bagaimana? Oh, saya cuma datang sekali, ketemu istri saya waktu itu belum pakai jilbab, seorang perawat, masih pakai kan, kalau perawat kan roknya sepan tuh ya, gitu, ada yang di atas lutut, ada yang di bawah, gitu macam-macam kan. Nah, terus itu saya aja ngelihatnya masih gemeteran gitu, karena emang dia tidak terbiasa melihat aurat, Masya Allah banget. Terus habis itu saya tanyakan kepada pembimbing saya gitu, kalimatnya begitu, kalimat beliau. Saya tanyakan ke pembimbing saya, terus pembimbing saya bilang, antum merasa cocok apa enggak? Oh ya, insya Allah mah cocok gitu. Oh, udah kalau cocok, ntar pas lagi saya pulang, waktu itu pembimbingnya masih ada di luar tempat, bilang nanti langsung kita nikahin aja. Jadi abis itu langsung menikah tuh. Iya, nikah. Jadi kenalnya berapa lama? Ya sekali itu aja ketemu. Abis itu mungkin seminggu 2 minggu kemudian kita nikah. Wah, kok bisa gitu? Pertanyaan itu sangat tidak masuk akal buat saya pada saat itu. Terus saya tanya, kok bisa gimana caranya? Ya tinggal kita lihat aja sudut pandangnya. Sudut pandangnya, kalau misalnya saya ternyata dapat istri yang solehah, maka saya bisa bersyukur. Tapi kalau saya dapat istri yang agak-agak solehah, maka saya bersyukur saya masih diberikan ladang dakwah. Tapi kalau misalnya saya dapat istri yang nggak solehah, yang udah pasti morat-marit, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bersabar dan ladang dakwah. Nggak ada ruginya, Bun. Keren banget itu. Keren banget itu. Tapi saya langsung bilang, saya belum sanggup, Ustaz, gitu. Itu orang hebat itu. Bisa apa cara pandangnya dia itu dialihkan lagi, kembali lagi kepada agama Allah, bukan semata-mata urusan dunia. Iya. Goalnya akhirat banget, luar biasa. Betul. Berarti dia sudah tauhidnya dia dengan Allah tuh sudah betul-betul sampai hal seperti itu dia sudah pasrahkan. Artinya kalau memang ini terjadi pada diri saya, yang tadi Mas Mario bilang, ini amal jariah saya untuk memperbaiki dan dakwah saya di keluarga. Masya Allah. Hebat. Tapi emang itu kadang-kadang kan kita suka nggak ngeh bahwa emang kalau gini loh, yang tadi yang di ta'aruf itu, Bun, di terang ta'aruf itu, saya jadi paham bahwa pokoknya mau malu kayak, mau udah nyebar undangan kayak, mau tamu udah di depan kursi sini kayak, kalau Allah bilang nggak jadi mah nggak jadi gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Udah Bismillah aja, serahkan kepada Allah, tapi ikhtiar jalan terus. Buka pintunya lagi. Kalau tiba-tiba di ujung ditutup maka nggak jadi. Kalau tiba-tiba di ujung nggak buka ya udah jadi gitu. Sesimpel itu ternyata gitu ya, Bun. Cuma memang kadang manusia itu terpengaruh oleh jalan pikirannya sendiri. Aduh, nggak enak sama ini sama itu gitu kan. Kadang pengaruh pikirannya itu gitu. Makanya kalau Ustadz Fatih Karim tuh bilangnya jangan ta'aruf dulu baru khitbah dulu baru ta'aruf. Iya, gitu, itu tantangannya ya. Iya, luar biasa emang Ustaz. Jadi serius gitu kelihatan, bukan cuma ta'aruf kayak main Tinder, swipe kiri. Iya, swipe kanan gitu. Ntar kalau nggak ada, ya udah delete gitu kan. Cari lagi kan. Oke, baik Mas Mario, Mbak Dita, alhamdulillah kita sudah melewati waktunya. Masya Allah, hari ini luar biasa. Iya, luar biasa. Hari ini energi dari Mbak Dita walaupun sedang bertugas ya. Itu tugas utama. Iya, Masya Allah. Hai Abang. Siapa Assalamualaikum. Namanya Taj Rashid Hifdillah. Taj Rashid? Hifdillah. Hifdillah. Apa artinya tuh? Maknanya apa nih?
Harapannya Kalau dari taj, Mas Mario. ya Bismillahirrahmanirrahim, taj itu dari mahkota, dari tajur. Iya. Kalau bahasa ininya Arabnya, Rasyid Iya. itu kan seperti taufik gitu kalau pemaknaannya. Jadi bedanya sama hidayah, kalau hidayah itu misalnya kalau mau ke Blok M itu dikasih lihat jalannya, oke, ini ke Blok M ke sana ya. Gitu. Tapi kalau taufik itu dipastikan orang yang mau ke Blok M tadi itu dijemput, dianterin, ditemenin sampai ke titiknya. Dan istilah itu adalah, ini agak rumit menjelaskannya karena beda sama perlindungan Allah. Kalau istilah itu karena dia berjuang di agama Allah, maka Allah juga melindungi Rasyid. Jadi Taj Rasyid Hifdzillah adalah, saya berharap memang Rasyid ini bisa menjadi penerus saya sehingga mahkota saya bisa saya serahkan kepada Rasyid dengan syarat Rasyid bisa mendapatkan petunjuk tapi harus berjuang di jalan. Masya Allah, tabarakallah, berkah barakallah. Insya Allah. Iya, insya Allah sama. Kita doa wabil doa ya. Baik Mas Mario dengan Mbak Dita, hari ini luar biasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat laju di luar sana yang ada di daerah manapun berada bisa mengambil ibroh dari keluarga Mas Mario dan Mbak Dita. Semoga keluarga Mbak Dita dan juga Mas Mario Allah lindungi, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, dan juga bisa berkumpul nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan kami, kalau Mas Mario sama Mbak Dita atau sahabat-sahabat yang lain juga sudah ada di surganya Allah, ingat kita pernah berada di satu majelis yang sama, insya Allah niat kita sama karena Allah. Baik. Kita sudahi acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih Mas Mario silaturahimnya, Mbak Dita silaturahimnya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah ya. Kayaknya enak nih untuk sharing nih. Amin, insyaallah. Ya, biar jadi inspiratif teman-teman yang semua lain. Sekalian yang hadir di sini, kita mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku. Jangan sampai kita lempar-lemparan dosa, rebut-rebutan pahala di yaumul hisab. Dan yang terpenting kami mohon, ini kan sebentar lagi sholat zuhur, mohon doain kami ya, gitu. Doain kami, jangan sampai kita ngomong-ngomong kayak begini, ternyata ntar kita kejebak sama omongan kita sendiri. Jadi mohon doanya teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga doa teman-teman nanti diaminkan oleh malaikat untuk teman-teman semua juga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Dita, terima kasih buat Rasyid, Masya Allah, biar jadi menyambung mahkota dari ayahnya ya, manggilnya ayah. Masya Allah. Ya, menyambung ya. Oh, manggilnya Papo, Masya Allah. Ya, baik sahabat-sahabat, terima kasih semua, terima kasih Mas Mario dan Mbak Dita untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini dan Allah ampunkan dosa-dosa kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal.